Video ini dipersembahkan oleh TN Koi. Beli koi online, cara aman. Halo, Assalamualaikum sahabat. Selamat datang di Sisik Merah. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Sisik Merah. Like jika kamu suka, komen jika ada pertanyaan dan saran, dan share video ini supaya makin bermanfaat. Hari ini kita akan bahas mengenai musim hujan. Lalu, apa pengaruhnya sih musim hujan dengan koi kita? Yang pertama yang akan kita bahas adalah pH. Sebelum masuk pembahasan pH air kolam, kita akan bahas pH air hujan. Menurut data BMKG, pH air hujan yang baik berada pada kisaran 6,1 sampai 7. Namun di Indonesia sendiri, kebanyakan pH air hujannya 5,6 sampai 6. Dan data terakhir dari BMKG tahun 2020 bulan November, pH air hujan di Indonesia hampir seluruh di kota-kota besar di bawah 5,6. Padahal nih, pH 4,6 sampai 5,5 sudah termasuk kategori hujan asam. Rendahnya pH air hujan diperparah dengan semakin banyaknya industrialisasi, pembebasan lahan dengan pembakaran hutan secara ilegal, polusi asap kendaraan, dan pembakaran sampah. Sehingga perlu diwaspadai, apalagi jika air hujan melewati beberapa tempat sebelum akhirnya masuk ke kolam atau istilahnya run off. Dalam keadaan run off, hal yang paling dikhawatirkan adalah terbawanya debu, kotoran, atau muatan lainnya yang bisa jadi mengandung bakteri patogen, bahan kimia, atau zat-zat yang dapat mengubah vegetasi kolam. Kedalaman kolam mempengaruhi juga besar tidaknya perubahan pH yang terjadi saat hujan. Kolam koi yang kedalamannya lebih dari 1,5 meter relatif lebih aman dari perubahan pH yang drastis akibat tercampurnya air kolam dengan air hujan. Hal tersebut juga berlaku untuk temperatur. Semakin dalam kolam, temperatur juga lebih stabil. Selain kedalaman, alkalinitas atau penyangga pH juga mempengaruhi perubahan pH. Alkalinitas bisa diatasi dengan memberikan cangkang kerang atau karang jahe pada filter. Yang kedua setelah pH adalah nitrifikasi. Saat musim hujan, nitrifikasi menjadi terganggu dengan kualitas air yang tidak stabil. Jika nitrifikasi tidak berjalan dengan baik, maka amoniak tidak terurai secara sempurna, yang akan membuat ikan stres dan menjadi tempat tumbuhnya bakteri patogen yang bisa membuat koi kita sakit. Oleh karena itu, Sisik Merah akan memberikan tips-tips untuk mencegah ikan koi kita sakit saat musim hujan. Tips yang pertama adalah selalu amati tingkah laku ikan. Lakukanlah lebih sering saat musim hujan, terutama waktu pemberian pakan. Pastikan ikan masih bergerak aktif dan nafsu makannya pun bagus. Hal ini dilakukan sebagai pencegahan awal karena semakin awal diagnosa, maka peluang untuk sembuh semakin besar. Ikan perlu diwaspadai jika pergerakannya tidak selincah biasanya. Pada tahap paling awal ditandai dengan berkurangnya reaksi merespon pakan yang diberikan oleh kita. Amati apakah terjadi perubahan secara penampakan fisik seperti badan kemerahan, luka, atau hal-hal abnormal lainnya. Jika didapati ikan kita ada yang kemerahan atau gejala lainnya, segera pisahkan dan karantina untuk melakukan serangkaian pengobatan. Diusahakan jangan sampai kita baru sadar saat koi kita sudah menyendiri di pojok, karena ini termasuk tahap lanjut dan perlu perawatan yang intensif. Yang kedua adalah pastikan kita rutin untuk cuci filter atau ganti air jika air terlihat keruh. Tentunya pasti akan membuat koi kita tidak nyaman dan akan sulit untuk mengamati perubahan fisik yang terjadi pada koi kita. Pastikan juga bahwa suplai oksigen terlarut tercukupi. Oksigen terlarut yang tercukupi akan membuat ikan kita bergerak nyaman dan terhindar dari stres. Yang ketiga adalah lakukan pengurasan kolam 50% saat pertama kali hujan datang di musim hujan. Biasanya polutan ataupun kotoran yang terbawa paling banyak terjadi pada awal.
Selain itu, pH-nya juga jauh lebih rendah dibandingkan hujan setelahnya. Penambahan air baru mampu meningkatkan pH yang turun akibat hujan. Jika diperlukan, cuci filter, kecuali filter biologis. Menaikkan pH juga bisa dilakukan dengan penambahan bahan kimia organik, misalnya garam, saat hujan turun pertama untuk mengatasi swing pH dan menurunkan tekanan osmosis supaya ikan tidak stres. Tips yang ketiga adalah kurangi kandungan protein pakan dan frekuensi pemberian pakan. Misalnya yang biasa diberi pakan 3-4 sampai 5 kali bisa jadi 3 kali atau 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore. Meskipun nafsu makan ikan tetap baik seperti biasanya, hal ini perlu dilakukan untuk memperingan kinerja filter sebagai tempat nitrifikasi. Perubahan kualitas air saat musim hujan yang terjadi secara tiba-tiba dapat menurunkan kinerja bakteri nitrifikasi, sehingga jika beban yang diberikan kepada bakteri terlalu berat, akan berakibat tidak sempurnanya proses nitrifikasi. Akhirnya amoniak naik, yang nantinya bisa membuat ikan stres dan bakteri patogen pun mudah tumbuh.